tentang Raja Mwanga II dari Buganda antara tahun 1884 hingga 1897. Bab I, kelahiran sang pangeran di jantung Afrika. Di tengah hijaunya hutan dan luasnya danau Victoria yang berkilau, di jantung tanah Buganda lahirlah seorang anak laki-laki dari darah kerajaan. Tahun itu adalah tahun 1868, ketika matahari bersinar hangat di atas tanah yang subur dan kabut pagi menari di antara ladang pisang. Anak itu diberi nama Mukasa, namun kelak dunia akan mengenalnya sebagai Mwanga, penerus tahta Buganda, salah satu kerajaan terbesar dan paling berpengaruh di Afrika Timur. Ayahnya adalah Mutesarimi, seorang raja yang kuat dan cerdik, yang mengatur dengan keseimbangan antara tradisi dan diplomasi, terutama terhadap para pedagang Arab dan misionaris Eropa yang mulai berdatangan. Sejak kecil, Mukasa menyaksikan istana kerajaan, dipenuhi percakapan dalam berbagai bahasa, Luganda, Arab, dan bahkan Inggris. Ia tumbuh dalam kemewahan, namun juga dalam bayang-bayang kekuasaan yang penuh intrik dan ambisi. Mwanga belajar tentang kekuatan dan kelembutan, tentang semangat para leluhur Buganda, dan tentang dunia yang perlahan-lahan berubah. Ia tumbuh dengan jiwa pemberani, tapi juga gelisah oleh pengaruh asing yang semakin dalam meresap ke tanah kelahirannya. Ia mengamati dengan cermat para duta besar dari Zanzibar, para imam dari Arab, dan para pendeta dari Inggris dan Prancis, mencoba memahami bagaimana dunia luar akan mengubah nasib bangsanya. Bab 2 dinobatkan sebagai Kabaka. Pada tahun 1884, kabar kematian Raja Mutesa mengguncang istana. Maka di usia yang masih sangat muda, baru 16 tahun, Mukasa naik tahta sebagai Kabaka Mwanga II, Raja Buganda. Penobatannya berlangsung dengan upacara adat yang megah, diiringi jenderang, tarian suku, dan doa para tetua. Namun di balik kegembiraan, tersembunyi awan gelap para misionaris Kristen, agen-agen kolonial Inggris, dan ketegangan dalam istana yang mulai pecah menjadi kubu-kubu yang saling curiga. Mwanga awalnya berusaha menyeimbangkan kekuasaan seperti ayahnya, namun tekanan datang dari segala arah. Para misionaris mulai mengubah tatanan budaya, mendidik para pemuda istana untuk tunduk pada moralitas baru yang bertentangan dengan adat dan tatanan kerajaan. Ia merasa kekuasaan Kabaka mulai diremehkan, dan kesetiaan para bangsawan Buganda mulai bergeser kepada salib dan senapan, bukan kepada tahta dan tombak. Ia mencoba berunding, memanggil para misionaris ke istana, dan berdialog tentang batas antara iman dan kesetiaan terhadap tahta. Namun suara Mwanga perlahan terbenam di antara Injil yang dinyanyikan dan surat perintah yang datang dari jauh, dari London. Bab 3, pembantaian dan perlawanan. Tahun-tahun awal kekuasaannya penuh dengan keguncangan. Pada tahun 1885, Mwanga mengambil keputusan yang mengguncang dunia. Ia